Rusia kerahkan Su-27 untuk hadang pesawat Poseidon Amerika Serikat di Laut Baltik. Lagi-lagi Rusia dan Amerika hadap-hadapan. Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Angkatan Udara Rusia kembali menghadang atau mengintersep pesawat mata-mata Angkatan Laut Amerika Serikat Navy SEAL jenis Poseidon P-8A di langit Laut Baltik. Penghadangan dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 setelah Angkatan Udara Rusia mendeteksi keberadaan pesawat asing mendekati wilayah udara Rusia pada hari Selasa, 15 September 2020. Awak pesawat tempur Rusia mendekati objek udara pada jarak yang aman dan mengidentifikasinya sebagai pesawat patroli Angkatan Laut AS-P-8A Poseidon dan mengawalnya di atas Laut Baltik. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik News pada Rabu 16 September 2020 kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan setelah berhasil mengusir paksa pesawat pengintai milik Amerika Serikat itu, jet tempur Su-27 kembali ke pangkalan udara Rusia dengan selamat. Moskow telah memperingatkan bahwa penerbangan reguler oleh pesawat Amerika Serikat dan NATO di dekat perbatasan Rusia menimbulkan risiko eskalasi yang tidak disengaja, ujarnya. Untuk diketahui, insiden pengusiran paksa oleh Angkatan Udara Rusia terhadap pesawat militer Amerika Serikat bukan hanya terjadi baru kali ini saja. Dua negara itu kerap kali bersitegang di langit Laut Baltik guna memperkuat batas wilayah udara mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga kadang-kadang bersitegang di atas Laut Hitam. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kapal selam Rusia dikabarkan bisa menjangkau Amerika Serikat. Rusia uji kapal selam tak berawak bersenjata nuklir. Rusia berencana untuk menguji kapal selam tak berawak berhulu ledak nuklir di perairan Kutub Utara musim gugur ini. 1 tahun setelah kecelakaan rudal bertenaga nuklir yang fatal menyebabkan lonjakan radiasi di kota terdekat. Drone bawah air bernama Poseidon yang bertenaga nuklir akan menjalani uji coba dan meluncur dari kapal selam Belgorod. Sumber industri pertahanan Rusia yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti pada Selasa lalu. Rusia membuat drone berbentuk seperti torpedo raksasa untuk membawa hulu ledak nuklir seberat hingga 2 megaton. Analis senjata menyebutnya sebagai senjata nuklir hari kiamat. Mendapat dukungan reaktor nuklir Rusia atau kecil, Poseidon memiliki jangkauan 10.000 km untuk mengarungi lautan dunia. Meluncur dari Laut Barents atau perairan lain di Kutub Utara, drone bawah air tersebut bisa melintasi Atlantik Utara. Jika diledakkan di lepas pantai timur Amerika Serikat, hulu ledak nuklir yang Poseidon bawa bisa menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter di samping kerusakan yang disebabkan oleh ledakan nuklir itu sendiri. Pada Maret 2018 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi keberadaan drone bawah air raksasa. Poseidon adalah salah satu dari 6 senjata nuklir strategis baru negeri beruang merah itu. Pada Juli 2018, Departemen Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang menunjukkan bengkel tempat drone itu dirakit dan sebuah film animasi yang menunjukkan bagaimana drone digunakan dalam situasi perang yang sebenarnya. Drone memiliki beberapa keunggulan. Kapal selam dengan awak di atas kapal tentu saja adalah senjata yang kuat, tetapi ada batasan tertentu pada faktor manusia, kata mantan Kolonel Direktorat Intelijen Utama Rusia Alexander Zilin. Poseidon secara praktis bisa waspada dan melakukan tugas kapan saja, ujar dia kepada Sputnik Radio di bawah kontrol Kremlin. Zilin kepada Pusat Studi Masalah Keamanan Nasional Terapan Publik Universitas Lobachevsky Rusia menepis kekhawatiran tentang potensi ketentanaan ataupun kerentanan drone terhadap peretas dan cyber teroris. Penampilan drone sekelas ini tentu saja membutuhkan banyak tanggung jawab karena dikelola melalui perangkat lunak. Jelas bahwa ada risiko tertentu ketika dalam operasi peretas dapat mencoba mengambil kendali, katanya.
Tetapi berbicara dengan insinyur dan desainer kami, saya sampai pada kesimpulan bahwa ada perlindungan besar-besaran terhadap gangguan eksternal, ujar Zilin kepada Sputnik Radio, seperti Moscow Times kutip. Dengan kemampuan Poseidon yang bisa menyelam dalam, Rusia dapat melawan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat dan memastikan pencegahan dengan kemampuan serangan kedua. Rencana Rusia mengerahkan 16 drone Poseidon pada gugus tugas tempur Armada Utara, 2 kapal selam tujuan khusus Belgorod dan Khabarovsk akan membawa Poseidon. Kedua kapal selam itu dibangun di Sevmas Severodvinsk. Belgorod adalah kapal selam prototipe dari kapal selam bertenaga nuklir kelas 2 Oscar, meluncur pada April 2019 lalu dan akan memulai uji coba laut dalam beberapa bulan. Kapal selam kedua yang membawa Poseidon adalah Khabarovsk, kapal selam prototipe khusus dari kapal selam rudal balistik generasi keempat Rusia kelas Borik. RIA Novosti awal musim semi ini melaporkan Khabarovsk akan meluncurkan dari Sevmas pada awal Juni 2020, diikuti pengujian selama 2 tahun. Baik RIA Novosti maupun Zilin tidak menyebutkan di mana lokasi peluncuran uji coba drone Poseidon, tapi senjata berbasis kapal selam biasanya menjalani percobaan di Laut Putih. Laut ini memiliki keuntungan karena tidak menjadi perairan internasional, di mana angkatan laut negara lain atau mata-mata bisa berlayar. Juga area pengujian dekat dengan Severodvinsk, tempat pembuatan kapal selam dan juga drone. Kepala Intelijen Pertahanan Inggris Letnan Jenderal Jim Hockenhull telah memperingatkan bahwa rudal jelajah Burevestnik bertenaga nuklir Rusia dapat tetap berada di atmosfer selama beberapa tahun jika perlu dan dapat menimbulkan ancaman kapan saja. Moskow sedang menguji sistem rudal jelajah bertenaga nuklir subsonik yang memiliki jangkauan global dan akan memungkinkan serangan dari arah yang tidak terduga, kata Hockenhull dalam jumpa pers di Pusat Intelijen Five Eyes, seperti dikutip dari surat kabar Sunday Telegraph. Rudal Burevestnik memiliki waktu berkeliaran yang hampir tidak terbatas, ujar bos intelijen pertahanan Inggris tersebut. Dia juga mencatat investasi Moskow dalam kemampuan kapal selam dan pelayarannya, dan menambahkan bahwa ini akan memberi angkatan bersenjata Rusia kemampuan untuk menyerang infrastruktur militer dan juga sipil. Kemampuan ini bersama-sama memungkinkan Rusia untuk menahan Inggris dan infrastruktur sipil dan juga militer sekutunya dalam risiko serangan langsung, baik dengan bahan peledak konvensional dan senjata nuklir, membatasi opsi atau meningkatkan taruhan selama masa krisis, lanjut Hockenhull. Rudal jelajah Burevestnik adalah satu dari 6 senjata strategis baru yang diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2018. Sedangkan aliansi intelijen Five Eyes terdiri dari lembaga-lembaga intelijen dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Seperti diketahui, Burevestnik rudal nuklir baru Rusia yang anti tembak juga. Rudal nuklir milik Rusia diklaim mampu terbang berhari-hari. Rudal nuklir ini juga kabarnya anti tembak dan memiliki jangkauan tidak terbatas. Rusia berkomitmen untuk investasi besar-besaran dalam sistem baru seperti ini untuk mengalahkan pertahanan rudal Amerika Serikat, kata Jeffrey Lewis, pakar senjata nuklir di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, seperti dikutip dari Daily Mail akhir pekan lalu. Hal tersebut sesuai dengan penilaian intelijen Amerika Serikat yang memperkirakan bahwa senjata super Burevestnik bertenaga nuklir siap dalam 6 tahun ke depan. Pandangan itu muncul meskipun terjadi ledakan bulan lalu selama uji coba rudal senjata kiamat di Laut Putih yang mengarah ke kebocoran radiasi. 5 ilmuwan dan teknis tewas dan beberapa lainnya cedera. Beberapa akun telah mengaitkan kejadian itu dengan Burevestnik, meskipun berbagai ahli membantah ini. Rusia menolak untuk mengungkapkan kejadian itu. Rusia melakukan beberapa upaya untuk menguji jangkauan tak terbatas Burevestnik yang juga dikenal dengan nama Skyfall, tapi tidak berhasil. Demikian laporan intelijen Amerika Serikat.
Kita terperosok ke arah perlombaan senjata. Persahabatan pribadi Trump dengan Putin bukan pengganti perjanjian yang menahan kekuatan super nuklir, tutur Lewis. Apapun yang dikatakan kedua pemimpin, militer Amerika Serikat dan Rusia menghabiskan miliaran dolar untuk senjata nuklir baru yang ditargetkan satu sama lain. Terlepas dari kegagalan uji cobanya, sumber-sumber yang dikutip CNBC mengatakan bahwa sekarang ada batas waktu yang dipercepat. Rudal nuklir itu diyakini telah diuji 4 kali antara November 2017 dan Februari 2018 lalu. Namun Rusia awal tahun ini mengatakan uji coba senjata bertenaga nuklir berhasil diselesaikan selama tahap uji coba utama. Uji coba dari reaktor yang memastikan jangkauan tak terbatas rudal. Sebuah penilaian intelijen Amerika Serikat baru-baru ini menemukan bahwa ledakan pada 8 Agustus dari jangkauan uji coba rudal di Neonoxa terjadi selama misi pemulihan untuk menyelamatkan Burevestnik yang hilang di dasar laut. Radiasi yang dilepaskan 1000 kali lebih tinggi dari yang mematikan, demikian laporannya. Burevestnik dipandang oleh Rusia sebagai rudal jelajah siluman terbang rendah yang tidak mampu dicegat oleh pertahanan udara barat. Senjata ini bisa mengirimkan hulu ledak nuklir di mana saja di seluruh dunia.